Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi hatta tusbah yawma sabihi ila akhir ma qala Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram muhtaram, bersama saya hormati juga saya muliakan guru saya bersama Sayyidil Walid Habib Ali bin Saleh bin Al-Attas, juga putra-putranya Habib Muhammad dan Habib Abdullah, begitu juga para cucunya Habib Hanif, Habib Hasan, semua para habaib yang hadir di sini dengan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya. Amin. Berkah hadirnya beliau malam hari ini bersama kita dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tidak pantas karena kalau ada air yang namanya debu nggak dianggap idza wujidal ma' batala tayammum. Apabila ada air maka tayammum batal. Maka oleh karena itu saya kembalikan lagi kepada beliau, berhubung jeruknya sudah selesai dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin fa sabara 'alayhinna wa at'amahunna wa sagahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yawm al-qiyamah." Wa fi riwayah At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, "Man ibtala bi syai'in min al-banat fa sabara 'alayhinna kunna lahu hijaban minan nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dahsyat, orang yang sangat hebat, orang yang sangat istimewa untuk segala-galanya. Zaman dahulu sebelum adanya Islam, yang namanya orang perempuan atau anak yang lahir dalam keadaan perempuan itu menjadi sebuah hinaan untuk mereka. Bahkan dalam sebuah ayat dalam surat An-Nahl, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Apabila mereka mendapatkan kabar akan kelahiran seorang anak perempuan, mukanya tersebut menjadi hitam dan mereka menjadi seperti mempunyai amarah yang sangat besar. Tapi adanya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu semuanya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang mempunyai 3 anak perempuan, ya sebagaimana yang terjadi pada malam hari ini, yang dikaruniai oleh saudara Jai beserta istrinya. Siapa kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang mempunyai 3 anak perempuan dan dia sabar kepada mereka dan memberikan makanan kepada mereka, juga memberi minuman kepada mereka, juga memberikan baju kepada mereka, maka itu menjadi sebab tertutupnya dia dari masuk ke dalam api neraka. Ya, subhanallah. Ya. Dikasih kabar gembira, bukan dikasih kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang punya 3 anak perempuan, dia sabar, dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju segala macam, itu menjadi hijab buat dia penutup dari yang namanya api neraka. Bahkan dalam hadis yang lain sudah mendapatkan jaminan orang yang mempunyai anak 3 orang atau mempunyai ngurusin 3 saudara perempuan, maka orang tersebut menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW untuk masuk dalam surganya. Ya, sungguh kenikmatan. Ya, lagian ya
Kalau masih 3 mah ya masih belum ada apa-apanya. Orang-orang soleh kita ya mereka lebih banyak punya anak perempuan doang. Ya, imam besar kita Nabi Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, anak perempuannya 7. Ya, nggak ada anak lakinya sama sekali. Ya, makanya jangan putus harapan dan jangan sampai kita menyesal dari apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua anak-anak kita bisa berbakti kepada kita, semua anak-anak perempuan kita, terkhusus yang sahibul bait pada malam hari, mudah-mudahan menjadi qurratu a'yun li sayyidil qaunain, menjadi anak perempuan yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW, anak perempuan yang menjadi anak yang salehah, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjaga kemaluannya, yang bisa menjaga kehormatan keluarganya, dan semuanya bisa menjadikan keistimewaan untuk di dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit dari anak nanti teruskan oleh guru kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarram wal muhtaram, guru kita yang sudah meninggalkan tempat, orang tua kita Sayyidul Walid Habib Ali bin Saleh Al-Attas, maka Allah bituri hayati. Amin. Kita doakan selalu semoga Allah limpahkan sehat dan afiat untuk guru kita, juga al-mukarram al-muhtaram akhirnya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, juga Al-Habib Mustafa bin Adil Al-Habshi, serta hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berkhusus juga Ustaz Syarif yang dihormati Ustaz Haji Farid, wabil khusus Habibul Bait Saudara Zayadi beserta keluarga. Ini malam mengundang kita tasyakur, ya, tasyakuran karena mensyukuri nikmat Allah. Allah berikan nikmatnya, yaitu 2 anak perempuan. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Mustafa bin Adil Al-Habshi, ya, kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima semua qada Allah, ketentuan Allah. Kalau dulu orang dikasih kabar lahir anak perempuan nggak demen, ya, tapi kita lihat pada malam hari ini Sohibul Bait malah membuat acara perayaan walimah aqiqah. Ini tanda apa? Berarti tanda senang, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau diberikan anak perempuan, Pak, rezekinya nambah, dibayar. Amin, gitu ya. Rezekinya nambah. Ya. Ketika mau keluar tuh anak perempuan, kata Allah, kan semuanya kan perintah Allah ya. Anak keluar dari perut emaknya semua perintah Allah. Kalau Allah kata nih buat anak laki di dalam perut ibu, ukhruj ayyuhal walad, baru dia keluar. Ya. Kalau Allah kata ukhruji anak perempuan,
baru dia keluar. Kalau belum Allah takdirin keluar, belum Allah tentuin keluar, belum. Jadi jangan pakai kita berpatokan sama dokter. Ini dokter bilang nih tanggal sekian keluarnya. Itu kan dokter ya. Yang namanya dokter cuma perkiraan, karena biasanya bayi lahir 9 bulan lebih biasa. Tapi lewat dari itu pun ada yang 10 bulan, ada gak? Ada. Bunting kebo namanya bunting kebo. Ada yang 11 bulan ada. Imam Syafi'i 4 tahun. Jadi kalau Allah belum kata ukhruj atau ukhruji, keluar engkau dari perut ibumu, belum keluar. Makanya tungguin. Kalau kita nih umpama ada istri-istri kita yang lagi hamil, jangan kita was-was udah 9 bulan lebih nih, gimana ini ya? Nah, pergi ke dokter deh. Nah, kalau dokter kan dia medis, ya. Kalau dia lebih mementingkan kalau dokter yang nggak paham agama lebih mementingkan medis, ya, lebih mengedepankan medis. Waduh, ini udah 9 bulan lebih nih, ibu. Ini bayinya kayaknya keribet hari-hari ini. Ini namanya bayinya nyungsang ini. Itu kalau dokter berarti Allah belum tentuin keluar lah, belum mulas, belum apa. Kecuali kalau udah mulas, udah pembukaan sekian, tapi dianya masih gembel di dalam, itu baru. Nah ini belum mulas, tungguin aja. Idza arada Allah apa? Dalam Yasin apa? Inna ma'amruhu idza arada Allah an yaqula apa? Idza arada syai'an yaqula lahu kun. Allah Tuhan kun. Nah, anak perempuan ketika mau diperintahkan keluar oleh Allah dalam perut, apa Allah kata? Ukhruji ayyuhal bint. Keluarlah hai anak perempuan. Fa ana mukafilun li abika. Saya bakal ngejamin orang tuamu. Saya akan ngejamin bapakmu. Dikasih keberkahan, ditambahin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Ini habis ini nih mau mana 2 anak perempuan kembar lagi Bang Jai, habis ini obligat gede dapat. Nah itu para hadirin. Jadi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Tetangga saya begitu, punya anak 10 semuanya perempuan. 10 semuanya perempuan. Ya, udah terima. Kita cuma dikasih, benar gak? Kita cuma dikasih sama Allah, amanah. Kayak umpama begini nih. Sekarang saya mau tanya nih sama hadirin, kita kan kalau punya duit nih, kita pengen beli motor yang kita demen, kita demen banget sama PCX umpamanya, demen sama PCX. Kalau gua punya duit, gua mau beli motor PCX, gua demen banget. Nggak punya duit, orang bangsa. Tahu-tahu sebulan kemudian ada yang hadiahin dia motor NMAX. Pakai ngomong begini, wah, lu mau ngasih gua NMAX? Moga gua goblok kan ya? Gua ngomongnya PCX. Ini orang goblok berarti ya. Dikasih kok. Ya, nawar. Orang dikasih nikmat. Allah kasih nikmat tuh. Bahkan ganjarannya tadi apa? Allah kasih aman dari surga. Allah kasih aman daripada azab neraka. Allah kasih jaminan surga. Coba bayangin. Hati-hati, kadang suka keluar kalimat yah gitu ya, perempuan lagi baik ya, atau orang yang punya anak laki nggak pernah punya anak perempuan, kadang suka begitu lahir laki-laki ya punya anak ya laki lagi baik. Itu omongan yang menandakan tidak ridho dengan ketentuan
Allah kata Allah, man lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, maka cari Tuhan selain aku. Ya. Maka cari bumi selain bumiku. Jangan tinggal di bumiku. Cari tempat lain. Mau kemana kita? Hah? Kalau kita nggak ridho dengan ketentuan Allah, diusir dari buminya Allah, mau kemana? Kalau kita diusir dari duren sawit, bisa pindah ke Pondok Kelapa kita. Bener nggak? Diusir dari Jakarta, bisa pindah ke Bekasi. Tanah masih lebar, cuma banyak. Tapi kalau diusir sama Allah dari bumi Allah, pergi. Nggak ridho sama ketentuanku, pergi. Jangan di sini tinggal, jangan di bumi. Mau kemana? Ke laut, buminya Allah. Ya. Daratan, buminya Allah. Semuanya mau ke dalam tanah, buminya Allah. Jadi udah kita mesti ridho dengan ketentuan Allah. Bahkan tanda kalau kita pengen tahu nih Allah ridho gak sama saya ya. Ya kita nanya di dalam diri kita, Allah ridho gak sih sama saya? Gampang nandainnya. Apa tandanya? Kalau kita ridho sama Allah, kita ridho sama Allah, nerima apapun ketentuan Allah, maka Allah ridho sama kita tuh. Ya, begitu aja tandanya. Kalau kita ridho sama Allah, Allah ridho sama kita, berarti itu tandanya. Nah itu para hadirin jamaah sekalian. Ya. Jadi karena tadi dikatakan walaupun 10 menit, ini udah lebih dari 10 menit itu. Malam mongkong, juga mata udah pada kriap-kriap, lapar ya. Jadi intinya walimah adalah, ini kan walimah aqiqah, intinya makan. Walimah itu intinya makan. Jadi ngomongnya yang banyak-banyak, makannya yang banyak boleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khusus buat saya dan umumnya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu